Bau busuk minyak gondomait itu menyengat di kabin kelas bisnis, merusak kemewahan steril yang diagungkan para konglomerat. Darto mengira ia hanya menyelamatkan nyawa seorang wanita, namun tanpa sadar ia justru menekan tombol detonator yang akan meledakkan skandal terbesar keluarga Khalifah. Di balik senyum ramah sang pewaris dan tawaran kontrak bisnis yang menggiurkan dari kakaknya yang licik, tersembunyi jebakan mematikan yang mengincar paten warisan ibunya untuk dijadikan komoditas narkotika legal. Saat Darto menyadari bahwa ia bukan dianggap sebagai penyelamat melainkan boneka yang bisa dibuang setelah diperas, satu keputusan nekat di depan sorotan kamera dunia menjadi satu-satunya jalan keluar yang tersisa. Apakah Darto akan pulang membawa uang haram atau justru nyawanya yang menjadi taruhan di tanah asing ini? Darto tidak pernah merasa nyaman dengan kemewahan, baginya, kemewahan selalu berbau seperti penipuan. Ketika petugas maskapai di Bandara King Khalid memindahkannya dari kursi ekonomi yang sesak ke kelas bisnis dengan alasan operasional, Darto tidak merasa beruntung. Ia justru merasa curiga, seolah alam semesta sedang menyiapkan lelucon kejam untuknya. Ia, seorang mantan mahasiswa kedokteran yang putus kuliah karena kemiskinan dan berakhir menjadi kuli bangunan di Riyadh, kini duduk di kursi 6B, dikelilingi oleh aroma kulit mahal dan parfum yang menusuk hidung. Di sebelahnya, kursi 6A, duduk seorang wanita yang tampak seperti porselen retak. Aminah Khalifah. Darto mengenal nama belakang itu, terpampang di gedung-gedung pencakar langit Dubai. Namun, wanita di sebelahnya tidak memancarkan aura kekuasaan. Tangan Aminah gemetar halus saat memegang buku bersampul kulit, dan napasnya pendek-pendek, seolah udara di kabin kelas bisnis ini terlalu tipis untuk paru-parunya yang terbiasa menghirup uang. "TKI?" tanya Aminah tiba-tiba, tanpa menoleh. Suaranya serak, bukan karena sakit tenggorokan, tapi seperti seseorang yang terlalu lama menahan teriak. "Buruh kasar, Nona," koreksi Darto datar, matanya menatap layar hiburan yang mati. Ada bedanya. Percakapan itu mati sebelum sempat tumbuh. 2 jam setelah lepas landas, ketika lampu kabin diredupkan, bencana itu terjadi. Bukan serangan jantung seperti yang kelak diberitakan media. Darto, dengan mata terlatih yang pernah menghafal anatomi dan patologi, melihat tanda-tandanya. Aminah mulai berkeringat dingin, pupil matanya mengecil drastis, dan tubuhnya kejang halus sebelum akhirnya terkulai lemas ke arah Darto. Itu bukan penyakit jantung, itu overdosis. Kepanikan meledak. Pramugari berlarian seperti ayam tanpa kepala. "Apakah ada dokter?" teriak salah satu dari mereka melalui interkom. "Henim." Para penumpang kelas bisnis lain hanya menatap dengan jijik dan takut, seolah kematian adalah penyakit menular. Darto tidak mengangkat tangan sebagai dokter. Ia tahu hukum di sini, salah langkah, lehernya bisa putus. Tapi naluri penyembuhnya, kutukan yang tak pernah hilang, mengambil alih. Ia merogoh tas kumalnya, bukan untuk mencari minyak ajaib, melainkan satu-satunya hal yang bisa memberikan kejutan sensorik kuat, minyak gondomait. Itu bukan minyak angin biasa. Itu racikan ibunya yang mengandung konsentrat capsaicin tinggi dan ekstrak akar valerian liar yang baunya bisa membangunkan orang mati. "Minggir," geram Darto pada pramugari yang mencoba menahannya. Darto tidak mengoleskannya dengan lembut. Ia menekan titik saraf di belakang telinga dan di bawah hidung Aminah dengan minyak itu. Baunya yang menyengat, campuran antara tanah basah dan pedas yang membakar, memenuhi kabin mewah itu, merusak sterilitas udara AC. Reaksinya instan. Tubuh Aminah tersentak hebat. Matanya terbuka lebar, merah dan berair. Ia terbatuk, menarik napas rakus seolah baru saja ditarik dari dasar laut. Tatapannya bertemu dengan Darto. Di sana, Darto tidak melihat rasa terima kasih. Ia melihat ketakutan murni. "Jangan biarkan mereka tahu," bisik Aminah, suaranya hampir tak terdengar, mencengkeram lengan kemeja flanel Darto hingga kukunya memutih. "Tolong, bilang ini hanya asma." Pramugari datang dengan oksigen, memuji Darto sebagai pahlawan. Tapi Darto tahu, ia baru saja melangkah masuk ke dalam perangkap. Di saku Aminah, ia sempat melihat botol kecil tanpa label yang menggelinding jatuh. Dengan gerakan cepat, Darto menginjak botol itu dan menendangnya ke bawah kursi, menyembunyikan bukti dosa sang putri konglomerat. Dubai bukanlah kota,
Itu adalah ilusi optik yang dibangun di atas pasir dan darah. Darto ditempatkan di sebuah villa tamu di kompleks keluarga Khalifah, jauh dari hiruk-pikuk kota, namun terisolasi oleh tembok setinggi 4 meter dengan kawat berduri yang disamarkan oleh tanaman rambat. Mereka menyebutnya hospitalitas, Darto menyebutnya penahanan halus. Sudah 2 hari ia di sana. Paspornya diamankan oleh kepala keamanan dengan alasan prosedur administrasi. Darto menghabiskan waktunya duduk di balkon marmer, menatap taman yang terlalu hijau untuk sebuah gurun. Ia memikirkan ibunya di Brebes, hutang rentenir yang mencekik leher keluarganya, dan ironi bahwa ia kini tidur di kasur seharga rumahnya namun tak memiliki kebebasan sepeser pun. Pintu balkon terbuka. Amina masuk, kali ini di kursi roda, didorong oleh seorang perawat Filipina yang wajahnya datar tanpa emosi. Amina terlihat lebih segar, namun matanya masih menyimpan kabut yang sama. Kau menyelamatkan lebih dari sekadar nyawaku, Darto, kata Amina setelah perawat itu pergi. Kau menyelamatkan reputasiku. Darto menyesap kopi hitam yang rasanya terlalu asam. Obat itu bukan untuk asma, Nona. Dan minyak saya tidak menyembuhkan penyakit. Itu hanya memberi rasa sakit yang cukup untuk membuat otak Anda lupa bahwa ia ingin mati. Amina tertawa, suara yang kering dan pahit. Kau cerdas. Terlalu cerdas untuk seorang buruh. Mahasiswa kedokteran semester 5. Drop out, jawab Darto singkat. Uang tidak cukup untuk idealisme. Dan aku punya terlalu banyak uang tapi tidak punya alasan untuk bangun pagi, balas Amina. Ia menatap Darto intens. Keluargaku, mereka tidak boleh tahu tentang obat-obatan itu. Kakakku, Tarik, dia sedang mempersiapkan merger perusahaan besar. Skandal tentang adiknya yang pecandu akan menghancurkan nilai saham. Jadi, saya di sini untuk apa? Sebagai saksi yang harus dibungkam? Darto bertanya, nada suaranya menantang. Risiko yang ia ambil mulai terasa nyata. Tidak. Sebagai alibi, suara berat seorang pria memotong percakapan mereka. Dari pintu masuk utama, Tarik Al-Fayed melangkah masuk. Aura dominasinya seketika membuat ruangan terasa sempit. Ia tidak menatap Amina, matanya terkunci pada Darto. Ia berjalan mendekat, mengambil botol minyak gondomait yang tergeletak di meja, memutarnya di bawah cahaya lampu kristal seolah sedang memeriksa berlian. Orang-orang suka cerita ajaib, Pak Darto, kata Tarik, suaranya halus namun tajam seperti silet. Seorang putri jatuh sakit, seorang rakyat jelata dengan hati emas menyembuhkannya dengan ramuan leluhur. Romantis. Menyentuh. Dan yang paling penting, sangat bisa dijual. Darto mengerutkan kening. Minyak itu baunya seperti bangkai, Tuan. Tidak ada yang mau membelinya. Kau salah, Tarik tersenyum, senyum predator yang menemukan mangsa lemah. Mereka tidak membeli minyaknya. Mereka membeli ceritanya. Mereka membeli kamu. Kami akan meluncurkan lini produk kesehatan holistik baru. Warisan Nusantara. Dan kau, Darto, akan menjadi wajahnya. Sebagai gantinya, kau akan pulang sebagai miliarder, dan rahasia kecil adikku tetap terkubur di pesawat itu. Darto terdiam. Di satu sisi, integritasnya berteriak. Di sisi lain, bayangan penagih hutang yang menggedor pintu rumah ibunya menari-nari di kepalanya. Bagaimana jika saya menolak? Tanya Darto pelan. Tarik meletakkan botol itu kembali dengan bunyi tuk yang keras. Paspormu hilang. Visa kerjamu habis besok. Dan kau memberikan zat tak dikenal pada warga negara asing yang menyebabkan komplikasi medis. Penjara di sini tidak senyaman villa ini, Darto. Minggu-minggu berikutnya adalah sebuah studi kasus tentang bagaimana kebohongan diproduksi secara massal. Darto tidak lagi mengenakan kemeja flanelnya. Ia didandani dengan pakaian tradisional modern, baju koko linen yang dirancang desainer, memberikan kesan sederhana namun mahal. Ia diajari cara berbicara di depan kamera, cara menceritakan kisah tentang ibunya yang meracik rempah di fajar hari. Sebuah kisah yang 80% adalah fiksi yang ditulis oleh tim PR Tarik. Minyak gondomait yang asli, yang baunya menyengat, diganti formulanya. Laboratorium Tarik menciptakan versi sintetis, berbau lavender dan cendana, dengan sedikit sensasi hangat menthol. Tidak ada khasiat medis,
hanya plasebo yang wangi. Ini penipuan, desis Darto suatu malam di laboratorium, saat melihat botol-botol kaca elegan diberi label emas. Amina, yang kini tampak lebih hidup karena kesibukan baru ini, atau mungkin karena Tarik memperketat pengawasannya, duduk di meja laboratorium. Ini bukan penipuan, Darto. Ini wellness. Orang merasa sembuh karena mereka percaya mereka sembuh. Apa bedanya? Bedanya adalah ibuku membuat minyak itu untuk menghilangkan pegal kuli panggul pasar, bukan untuk dioleskan ke leher istri pejabat yang bosan hidup, bentak Darto. Kemarahannya bukan pada Amina, tapi pada dirinya sendiri. Ia mulai menikmati makanan enak, tidur nyenyak, dan rasa hormat palsu yang diberikan staf villa. Ia sedang melacurkan kemiskinannya. Kau munafik, kata Amina tenang, matanya menembus pertahanan Darto. Kau butuh uangnya. Ibumu butuh uangnya. Jangan berlagak suci. Kita berdua sama-sama terjebak. Aku dengan nama belakangku, kau dengan kemiskinanmu. Malam itu, Darto menemukan sesuatu yang mengejutkan. Saat menyelinap ke ruang kerja Tarik untuk mencari paspornya, ia menemukan dokumen hasil uji laboratorium minyak asli miliknya. Laporan itu menyebutkan adanya kandungan senyawa alkaloid langka dari akar tanaman liar di Brebes, senyawa yang memiliki efek sedatif ringan, hampir menyerupai narkotika golongan rendah jika diekstrak dalam jumlah besar. Tangan Darto gemetar. Minyak ibunya bukan sekadar herbal, itu obat penenang alami yang potensial. Pantas saja Amina merasa tenang. Dan pantas saja Tarik begitu bernafsu. Tarik tidak berniat menjual minyak angin, ia berniat memonopoli senyawa baru ini, mendaftarkan patennya atas nama perusahaan Dubai, dan menendang Darto begitu hak cipta beralih. Kau mencari ini? Suara Tarik terdengar dari balik pintu. Darto berbalik, jantungnya berpacu. Tarik berdiri di sana, tidak marah, tapi terlihat geli. Senyawa itu menarik, bukan? Mitragnine varian baru, kata Tarik santai, melangkah masuk. Di tanganmu, itu hanya minyak gosok kampung. Di tanganku, itu bisa jadi antidepresan herbal legal yang akan menguasai pasar Timur Tengah. Tanda tangani kontrak pengalihan hak cipta besok saat peluncuran, dan aku akan melunasi semua hutang keluargamu, plus bonus 5 miliar rupiah. Dan jika tidak, maka aku akan melaporkanmu sebagai penyelundup narkotika. Minyak itu mengandung zat psikoaktif, Darto. Kau membawanya melintasi perbatasan internasional. Pikirkan nasib ibumu jika anaknya dihukum mati di sini. Ballroom Hotel Bintang 7 itu berkilauan seperti isi perut naga yang tamak. Ratusan kamera, sosialita, dan pebisnis berkumpul untuk menyaksikan peluncuran Miracle of Java. Di layar raksasa, video dokumenter yang disunting secara manipulatif diputar, menampilkan Darto berjalan di sawah, yang sebenarnya syuting di taman hotel, dengan narasi tentang kearifan lokal yang menyembuhkan dunia. Darto berdiri di belakang panggung, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia mengenakan batik tulis sutra yang harganya mungkin bisa memberi makan satu desa di Brebes selama setahun. Di tangannya ada kontrak yang harus ia tanda tangani di depan pers, simbol serah terima, warisan, kepada perusahaan Tarik. Amina mendekatinya. Wajahnya pucat di balik make-up tebal. Lakukan saja, Darto. Ambil uangnya dan pergi. Jangan jadi pahlawan. Pahlawan selalu mati konyol. Kau tahu dia akan mematenkan resep ibuku, kan? Orang kampungku tidak akan boleh lagi membuatnya, kata Darto, suaranya bergetar menahan amarah. Dunia memang tidak adil, bisik Amina, menyelipkan selembar kertas kecil ke tangan Darto. Ini tiket pesawat untuk nanti malam. Dan, alamat klinik rehabilitasi di Swiss. Itu impianku. Jika kau ambil uangnya, mungkin suatu hari kau bisa mengirimku ke sana. Darto meremas kertas itu. Permohonan Amina adalah pisau bermata dua. Ia ingin uang itu untuk ibunya, tapi ia juga muak menjadi boneka. MC memanggil namanya. Tepuk tangan membahana. Darto berjalan ke tengah panggung, disorot lampu yang menyilaukan. Tarik sudah di sana, tersenyum lebar seperti hiu, menyodorkan pena emas. Inilah dia, sang penyembuh dari timur, seru Tarik. Seorang jurnalis wanita, yang terkenal kritis, mengangkat tangan. Tuan Darto,
benarkah minyak ini bisa menyembuhkan penyakit jantung Nona Amina? Atau ini hanya klaim medis yang tidak berdasar? Hening. Semua mata tertuju pada Darto. Tarik menatapnya dengan tatapan yang menjanjikan kehancuran jika ia salah bicara. Darto melihat ke arah Amina yang menunduk. Lalu ia melihat ke botol minyak mewah di meja podium, sebuah kebohongan yang dikemas indah. Darto mendekatkan mikrofon ke bibirnya. Ia teringat sumpah dokter yang tak sempat ia ambil, tapi ia hafal isinya. Primum non nocere, pertama, jangan menyakiti. Minyak ini. Darto memulai, suaranya bergema. Minyak ini tidak menyembuhkan penyakit jantung. Tarik membeku. Senyumnya retak. Minyak ini hanyalah simbol, lanjut Darto cepat, memutar narasi sebelum Tarik sempat memotong. Simbol bahwa kadang, kita hanya butuh diingatkan untuk bernapas. Tapi, ia menatap tajam ke arah Tarik. Resep aslinya adalah milik alam, milik ibu saya. Dan saya tidak bisa menjual apa yang bukan milik saya sepenuhnya. Keriuhan terjadi. Tarik mencoba merebut mikrofon, tapi Darto mundur selangkah. Saya tidak akan menandatangani hak paten eksklusif, kata Darto lantang. Kemitraan ini hanya untuk distribusi. Hak cipta tetap milik koperasi desa saya di Brebes. Jika Tuan Tarik setuju dengan syarat itu, kita lanjut. Jika tidak, silakan jelaskan pada media kenapa Anda ingin merampok hak intelektual orang miskin. Itu adalah pertaruhan gila. Darto menggunakan kehadiran media sebagai tameng. Tarik terpojok. Jika ia menolak di depan umum, citra perusahaannya hancur. Jika ia menerima, ia kehilangan kendali total. Tarik tidak punya pilihan selain tersenyum kaku dan menyalami Darto di depan kamera, menyetujui syarat mendadak itu sebagai bukti kedermawanan perusahaannya. Namun, begitu kamera mati, senyum itu lenyap. Di ruang VIP, suasana sedingin kutub. Kau pintar, bajingan kecil, desis Tarik. Kau dapat hak ciptamu. Tapi jangan harap kau dapat 5 miliar itu. Kau hanya akan dapat komisi penjualan standar. Dan kau harus pergi dari Dubai malam ini juga. Aku tidak butuh miliaranmu untuk tutup mulut, kata Darto tenang, meski lututnya lemas. Aku hanya butuh uang tiket pulang dan jaminan bahwa Amina masuk rehabilitasi, bukan penjara rumah. Tarik menatap adiknya, lalu ke Darto. Kau pikir kau siapa mengatur keluargaku? Aku orang yang tahu bahwa Nona Amina menyimpan stok obat di vas bunga kamar tamunya. Jika polisi menemukannya saat penggeledahan rutin, skandalnya akan lebih besar daripada saham yang jatuh, gertak Darto. Itu bohong. Darto tidak tahu di mana Amina menyimpannya, tapi ia tahu Tarik paranoid. Tarik terdiam, menghitung rugi laba. Akhirnya, ia mengangguk singkat. Pergi. Perpisahan di bandara tidak seperti di film romantis. Tidak ada pelukan. Amina hanya berdiri di dekat gerbang keamanan, menatap Darto dengan mata yang untuk pertama kalinya terlihat jernih, meski sembab. Kau bodoh, kata Amina pelan. Kau bisa jadi kaya raya. Aku sudah kaya, jawab Darto sambil menepuk dadanya. Aku punya keberanian untuk bilang tidak. Terima kasih, bisik Amina. Aku akan pergi ke Swiss minggu depan. Tarik sudah setuju, demi citra perusahaan. Darto mengangguk dan berjalan menjal. Ia tidak membawa pulang miliaran rupiah. Ia membawa cek komisi pertama yang jumlahnya, hanya, cukup untuk melunasi hutang ibunya dan merenovasi rumah. Tidak ada kemewahan, tidak ada status konglomerat. Pesawat lepas landas, meninggalkan gemerlap Dubai yang palsu di bawah sana. Darto kembali ke kursi ekonomi yang sempit. Di sebelahnya duduk seorang bapak tua yang batuk-batuk. Masuk angin, Pak? Tanya Darto ramah. Bapak itu mengangguk. Darto merogoh tasnya, mengeluarkan botol kecil minyak Gondomait yang asli, botol kaca jelek dengan tutup plastik. Coba ini, Pak. Baunya tidak enak, tapi khasiatnya jujur, kata Darto sambil tersenyum. Di Brebes, kehidupan kembali berjalan. Tapi Darto berbeda. Ia bukan lagi pemuda yang pasrah. Ia membangun koperasi desanya dengan tangan besi, menolak setiap tawaran investor yang ingin membeli resep rahasia itu putus. Ia menjadi legenda, bukan karena ia menyembuhkan putri raja,
Tapi karena ia satu-satunya orang yang berhasil menipu penipu ulung dan pulang dengan kepala tegak. Dan jauh di Swiss, di sebuah klinik rehabilitasi yang tenang, Aminah Khalifa menerima paket kecil berisi minyak berbau menyengat itu. Di labelnya, tulisan tangan Darto berbunyi, untuk mengingatkanmu bernapas. Aminah tersenyum, menghirup aroma tanah dan kebebasan itu dalam-dalam. Pada akhirnya, Darto memilih pulang ke Brebes tanpa membawa koper berisi uang miliaran, namun ia membawa pulang sesuatu yang jauh lebih mewah, tidur nyenyak dan harga diri yang tak tergadai, sementara Aminah akhirnya menemukan kesembuhan sejati jauh dari sangkar emasnya. Kisah ini menjadi tamparan keras sekaligus pengingat bagi kita semua, bahwa integritas adalah mata uang yang tak akan pernah mengalami inflasi, dan keberanian untuk berkata, tidak, pada kezaliman, meski saat kita butuh, adalah bentuk kekayaan yang sesungguhnya. Cerita ini hanyalah fiksi yang dirancang serealistis mungkin agar kita dapat memetik pelajaran berharga darinya. Terima kasih banyak telah menemani perjalanan Darto hingga detik terakhir.